Jadi Mas, jaminan Allah loh, nek kowe nyembah Rabb hadzal bait apa? At'amahu min ju', ora mungkin ngeleh kowe. Ora mungkin ora entuk rezeki. Kowe ngabekti, kowe nyambut gawe tenanan, ora mikir duit, pokoke kowe tekun nyambut gawe, otomatis kowe dikai rezeki oleh Allah. At'amahu min ju', kamu dihindarkan oleh Allah dari kelaparan. Iku cetha lho Mas. Lho jane kalau ana hubungannya karo ekonomi to? Ka'bah ki ndak ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Jadi seluruh masalah ekonomi di mana omong kosong. Omong kosong. Bingung dolar 15.600 sak piturute. Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Betul enggak? Kita ini berketuhanan yang Maha Esa tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa. Nek ditakoni ora iso jawab. Kowe ngerti Tuhan yang Maha Esa saka sapa? Ngono ya ora iso jawab. Wis watone Pancasila wis ngono wae. Gitu. Itu oke. Tapi saya enggak usah, saya tidak ngerasani Indonesia, saya tidak punya pernyataan apapun kepada Indonesia, NU, Muhammadiyah, Pilpres aku ora duwe. Saya ini sinau bareng karo anak-anakku karo putu-putuku ngono ya. Oke. Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah alladzi at'amahu min ju'. Angger kowe tenanan karo Gusti Allah ora mungkin kelaparan. Wa amanahu min, kowe ora mungkin wedi apa-apa. Saiki lak urusan wong wedi to. Apa sebabnya wong korupsi? Wedi. Wedi ora duwe akeh ya ta. Duwe titik kowe wedi ya. Apa sebabnya ngeyel kudu dadi bupati meneh? Mergo wedi ora dadi bupati ya ora. Kita ini wedi nek wedi bojo ora masalah. Nek nganti kowe ora wedi karo bojo ya salah juga gitu ya. Nek iso ya wedi lah. Kowe bojomu karo kowe nek iso ya wedi lah. Wedine wedi untuk tidak kemandil satu sama lain gitu ya. Oke. Wa amanahu min khauf. Jadi kalau Anda ini dua ini kan cuma dua ini toh Mas. Urusan manusia di dunia meng loro iki lho. Ngeleh karo wedi. Ya ora? Wes kowe nek meng loro kuwi ora ana urusan liyane dan Allah menjamin. Sekarang detailnya. Sudah tahu toh transaksi Anda buy one get two. Anda beli satu dapat dua dari Allah. Buy two get four. Membeli dua, ongkosnya cuma dua, Anda diberi empat oleh Allah. At-Tolak ayat 2 dan 3. Mayyatakillah nek kowe bayar takwa nang Gusti Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjine Allah. Kurang piye? Nek kowe bertakwa-takwa pokoke waspada aja nganti ora kelingan Allah. Kowe mangan aja nganti ora bersyukur. Kowe ndelok wititan aja nganti ora kelingan sing gawe ngono lho Rek ya. Pokoke Allah selalu ada dalam kesadaranmu. Aja nganti ora. Itu namanya takwa. Takwa itu waspada bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen. Siang malam dalam keadaan apapun, sedih gembira, Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Itu yang namanya waspada terhadap kehadiran Allah. Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa. Oke. Nek kue takwa Gusti Allah, kue untuk loro siji masalahmu dikai jalan keluar. Nomor loro, kue dikai rezeki dari jalan di luar gajimu. Jalan yang tidak kamu duga. Lha wis penak to kuwi. Lah kowe wedi lak mergo waduh iki nek iki dolare semene, regane iki engko mundak semene kan itu kan semua bisa diduga. Nah Allah itu jamin kowe dikai rezeki di luar itu semua. Lak penak to ya. Sing arep rabi-rabi wae. Rasa wedi. Bondo apa? Bismillah. Iki mahare apa iki le? Ngono kowe nang ditakon bismillah, Pak. Tekad. Cinta dan tekad ngono. Ya ono aja cinta karo tekad ya ono wujude sithik-sithik kan ya. Lah nggih wujude tekad niku pokoke kula mburok pokoke. Pokoke cinta kali anak sampean niku kula wis pokoke semati sehidup semati sepiring berdua. Apa meneh kae? Ning gondal gunang ndut kae. Itu ya. Jelas, transaksi pertama takwa dapat solusi dan dapat rezeki tak terduga. Terus lama ya tawakal Allah bahwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi kalau Anda membayar membeli kepada Allah
dengan ongkos tawakal. Tawakal ini jane orang tawakal adalah mewakilkan kepada Allah sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Itulah tawakal, ya. Wa may yatawakkal Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh. Allah ngewangi kue sebagai akuntan dan manajer uripmu. Lah wis ah, orang piye? Kue butuh apa, Allah nyatet, Allah ngekei. Gitu, kue rencanamu piye, rabi loro apa telu, ya. Dicatet njur ora dikabulke. Siji wae ngono ya. Terus Allah menjadi akuntanmu. Allah ngitung anakmu sok-sok butuh iki Allah nyiapke. Anakmu butuh iki, bojomu butuh iki Allah nyiapke. Innallaha balighu amri, ya. Dan Allah memberi peluang bahwa apa yang kamu butuhkan itu tercapai. Jadi Allah menyampaikan kamu dari titik belum tercapai menuju titik tercapai. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menegaskan ojo kuatir to le, aku iki apa wae iso. Pokoke angger aku kowe iki apik karo aku gari dadi ngono lho. Likulli syai'in qadra, kan begitu. Jadi sebenarnya Mas, untuk soal lapar tidak ada masalah manusia. Kalau Anda tahu pekerjaan Tuhan, tinggal kita harus kenali malam hari ini. Terus awake dhewe bagian apa iki? Nek soal jaminan terhadap kehidupan beres sama Allah. Nah, tinggal kita ini harus melakukan apa untuk supaya tidak lapar. Nah, maka jawabannya adalah kreatif sebenarnya. Nah, kalau sudah kreatif, tolong catat. Kreativitas itu artinya kamu mencapai dan mencari dan mencapai sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebenarnya begitu. Jadi, gue sak durung ngerti apa? Urung ngerti handphone, sesuk ngerti handphone, itu namanya kreatif. Biyen urung ono gethuk, onone telo njur kowe gawe piye-piye dadi gethuk. Itu namanya kreatif. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, yang kemarinnya belum ada. Itu namanya kreativitas manusia. Nah, kreativitas Allah adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau kreativitasnya manusia dari yang sudah ada menjadi ada yang baru. Nah, saya takon, nek seniman kan kudu kreatif atau biasa Mas? Saiki bahkan ada ekonomi kreatif, itu maksudnya kowe kudu iguh golek barang anyar, golek kemungkinan baru. Anda tahu teknologi berkembang nanti sampai ke revolusi industri 40 50 kowe modern nek kowe ra kreatif. Disiapkan sejak sekarang jiwa kreatif dan tradisi latihan untuk kreatif. Gitu. Anda harus pelajari itu. Nah, aku takon, umpamanya aku iki seniman, iki Kiai Kanjeng seniman, pengen gawe lagu. Terus cari inspirasi, itu biasa ya. Biasanya adalah inspirasi nang ndi? Nang gunung, apa ngopi bengi-bengi, gitu, merenung di pinggir sungai, apa topo ngelowo, apa nang kuburan, gitu. Yang harus kita ketahui, kowe iki golek apa? Upama kowe entuk kuwi saka sapa? Kowe iki siapa sih Mas? Yang memberi kamu ilham itu siapa? Kamu bisa ambil sendiri apa ada subjeknya di sana yang memperkenalkan kamu untuk mengambil? Ada subjeknya yang namanya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas. Itu bagian dari huda atau hudan. Ya. Nah, iki dibuka karo Gusti Allah. Pokoknya nek kowe mlebu Gramedia karo tuku buku saono kae, kuwi informasi ning urung karuan bener tur dudu hudan. Ning nek kowe maca Quran kuwi mesti hudan. Mesti petunjuk. Enak ta kuwi? Mulane aku biyen kitabku ya mung kuwi tok. Paling iseng-iseng Nagosasra Sabu Inten, iseng-iseng sekali-sekali. Kopi nggo sithik-sithik 1-2 jilid ning ngono tok. Wiro Sableng urung kebrang, Wiro Sableng. Winnetou and the Sundance Kids, ya. Ada 1-2 buku novel picisan yang saya baca. Tapi kalau buku-buku ilmiah saya tidak pernah baca. Aku langsung Quran wae lah, mesti bener lah. Wis mesti hidayah kok kuwi. Ning kan syaratnya hutannya itu lil mutakin, bukan hutan linnas,
bukan hudan li ghairil muttaqin. Jadi carane mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan software yang namanya takwa. Semakin tinggi software takwamu, semakin aksesibel terhadap hidayah Allah. Dan hidayah ini tidak hanya soal kesenian, nyambut gaya apa ya kudu nganggo hidayah. Arep munggah pangkat hidayah, semua hidayah. Kita sangat tergantung hidayah, kan gitu. Jadi malam hari ini tolong dicatat ya Mas ya. Dari tadi yang Quraisy At-Tolak ayat 23, kemudian Al-Baqarah la raiba fihi. Loh, kurang piye loh. Gue ditegesin karo Gusti Allah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya tinggal dibaca. Gitu ya. Jadi malam ini kita pelajari itu supaya apa namanya? Kalau orangnya aman hidupnya ya guyub, Pak. Biasanya sing marake ra guyub lak kuwatir ora entuk, kuwatir wedi iki, kuwatir ngelih, kuwatir entuk, kuwatir ora dibagi. Nah, kalau hidup kita semakin aman dengan jaminan Allah dan kerja kerasmu sendiri, insya Allah infrastruktur untuk rukun NU Muhammadiyah dan siapapun saja itu beres. Tidak ada orang bertengkar kalau hatinya, kalau hidupnya sudah nyaman dan ikhlas. Kita tidak bisa disuruh guyub rukun dan gotong royong kalau kita merasa terancam. Kalau kita merasa aman satu sama lain, kita ora usah dikongkon mesti guyub rukun gotong royong, kan begitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Ben aku ora kedawa-dawa, ini sudah dicatat.